Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal berangkat haji menggunakan visa furoda, pilunya hati jamaah haji. Sanak keluarga dan handai tolan sudah mendoakan mereka semoga menjadi haji mabrur. Calon jamaah haji juga sudah siap-siap, tiket sudah di tangan, koper sudah dikemas, dana ratusan juta telah dikuras. Namun visa tidak jelas. Detik-detik menjelang wukuf di Arafah menjadi waktu paling sakral dalam hidup umat Islam yang mendapat panggilan ke tanah suci. Namun bagi ribuan jamaah calon haji asal Indonesia pada tahun ini, suasana haru berubah menjadi kegelisahan. Mereka tertinggal pesawat ketika calon jamaah haji lain dari Pertiwi dengan kuota resmi sedang khusyuk beribadah. Mereka yang masuk dalam paket furoda dibalut harap-harap cemas. Belum ada kejelasan apakah mereka akan menunaikan ibadah di negeri Sahara ini. Para calon jamaah haji pun disibukkan dengan mencari informasi untuk mendapatkan kepastian. Namun kepastian ribuan jamaah haji lewat jalur non-kota atau yang dikenal dengan haji furoda nasibnya tidak jelas. Undangan haji melalui jalur khusus yang menggunakan visa undangan kerajaan Arab Saudi ini telah melahirkan ketidakpastian. Hingga per 26 Mei 2025 pukul 13.50 waktu Arab Saudi, pemerintah Saudi menutup sistem penerbitan visa haji. Akibatnya lebih dari 10.000 calon jamaah haji furoda gagal berangkat. Meski mereka telah membayar biaya fantastis antara 375 juta hingga 975 juta per orang. Tak sedikit dari mereka yang sudah berada di Mekah namun terhambat pelaksanaan ibadah karena kartu identitas digital nusuk tak kunjung terbit. Tanpa kartu itu, jamaah tak bisa mengakses tempat ibadah, hotel, atau kendaraan antar jemput resmi. Sejak visa ini dibuka secara terbatas oleh Saudi untuk tokoh-tokoh penting atau undangan khusus, setelah ini kemudian dimanfaatkan oleh Biro Perjalanan untuk menggait jamaah di luar kuota resmi. Legal secara prinsip, tapi rentan penyalahgunaan. Akan menimbulkan kekecewaan calon jamaah haji. Saat ini furoda masuk dalam kategori non-kuota yang sepenuhnya bergantung pada kebijakan Saudi. Meski Indonesia mendapat jatah 8% untuk ONH+, kuota itu tidak mencakup jalur furoda. Inilah yang membuat status hukumnya di Indonesia berada dalam zona abu-abu. Masalah furoda hanyalah satu dari sekian banyak persoalan penyelenggaraan haji tahun ini. Sejak tahun 2022, Arab Saudi meninggalkan sistem maktab, yaitu perwakilan layanan jamaah, dan mengganti dengan sistem syarikah. Tapi alih-alih efisien, sistem ini malah menimbulkan kekacauan baru. Indonesia tahun ini dilayani dengan 8 syarikah. Namun pembagian layanan antar syarikah tidak selalu sinkron. Ada kasus jamaah lansia yang terpisah dari pendampingnya. Ada pula pasangan suami istri yang terpaksa menginap di hotel berbeda karena dialokasikan ke syarikah yang berlainan. Masalah lain datang dari kartu digital nusuk. Kartu ini adalah identitas utama jamaah tanah suci, semacam KTP sekaligus tiket layanan. Namun distribusinya terlambat hingga 10 hari. Akibatnya banyak jamaah tak bisa masuk Masjidil Haram. Belajar dari pengalaman tahun yang lalu ketika lebih dari 300.000 jamaah ilegal masuk menggunakan visa turis atau ziarah,
Mereka membuat kekacauan hingga aparat menggelar razia besar-besaran. Tahun 2025 mencerminkan kompleksitas penyelenggaraan ibadah yang belum tertata dengan baik. Digitalisasi dan transformasi layanan memang memberi harapan. Ke depan tantangan harus dihadapi. Indonesia harus belajar dari tahun ini, dari kegagalan visa Furoda, lemahnya tata kelola syariah, hingga lambatnya distribusi nusuk. Semua membutuhkan reformasi sistemik. Sebab jika tidak, tahun depan Indonesia akan kembali menulis babak baru dari kisah lama. Akan ada lagi sejarah ribuan jamaah yang gagal berangkat dan impian suci yang tertunda. Haruskah pengalaman pahit ini terulang kembali? Bukankah sejarah telah mencatat bahwa furoda dari Indonesia pernah gagal berangkat haji? Semoga sejarah kelam haji furoda ini tidak terulang kembali. Dan jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.